Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nuraini dengan NIM 21081070763. Saya dari jurusan PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bimbingan dan konseling. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah bimbingan dan konseling. Langsung saja ke pembahasan. Jadi di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, fungsi BK di MI atau SD. Yang kedua, prinsip BK di MI atau SD. Yang ketiga, peran BK dalam kurikulum berbasis kompetensi di MI atau SD. Lalu yang terakhir, peran guru kelas dalam kegiatan BK di MI atau SD. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu fungsi BK di MI atau SD. Fungsi BK di MI atau SD, layanan bimbingan dan konseling mempunyai fungsi yang integral dalam keseluruhan proses pendidikan dan pembelajaran. Fungsi yang dimaksud yaitu yang pertama ada fungsi pemahaman, merupakan fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua ada fungsi penyesuaian, merupakan fungsi bimbingan dan konseling dalam rangka membantu peserta didik untuk memperoleh penyesuaian diri pribadi dan memperoleh kemajuan dalam perkembangannya secara optimal. Yang ketiga, fungsi penyaluran, merupakan fungsi bimbingan dan konseling dalam hal membantu peserta didik untuk memilih jurusan sekolah, jenis sekolah, lapangan pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita, bakat, dan minat. Lalu yang keempat adalah fungsi pengadaptasian, merupakan fungsi bimbingan dan konseling dalam hal membantu petugas-petugas di sekolah, khususnya guru untuk mengadaptasikan program kepada minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Nah, fungsi yang tadi itu merupakan fungsi yang jika ditinjau dari segi kegunaan atau manfaat dan keuntungan yang diperoleh melalui pelayanan bimbingan dan konseling, maka fungsi tersebut lebih tertuju kepada perkembangannya dari yang sebelumnya. Perkembangannya itu meliputi yang pertama ada fungsi pemahaman, memberikan pemahaman tentang diri klien atau siswa beserta permasalahannya dan juga lingkungannya oleh klien itu sendiri dan oleh pihak-pihak yang membantunya. Pemahaman tentang diri klien merupakan titik tolak upaya memberikan bantuan terhadap klien. Pemahaman tersebut tidak hanya sekedar mengenai diri klien, tetapi lebih jauh lagi, yaitu pemahaman yang menyangkut latar belakang diri klien, kekuatan dan kelemahan serta kondisi lingkungannya. Yang kedua ada fungsi pencegahan. Nah, fungsi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa sehingga terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. Layanan yang dapat dilakukan adalah layanan orientasi, layanan pengumpulan data, layanan kegiatan kelompok, layanan bimbingan karir. Layanan tersebut bertujuan untuk mencegah terhadap timbulnya masalah. Lalu yang ketiga ada fungsi pengetasan, menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami peserta didik. Upaya pengetasan masalah pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan. Sebab setiap masalah adalah unik. Masalah-masalah yang dihadapi individu yang berbeda tidak boleh disamaratakan. Keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Membantu peserta didik dalam memelihara dan mengembangkan sesuatu yang baik yang ada pada individu, terutama yang berkenaan dengan aspek-aspek kepribadian, sehingga melahirkan kepribadian individu secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Dari yang kedua yaitu prinsip BK di MI atau SD. Prinsip BK di MI atau SD. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling itu adalah seperempat landasan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Prinsip-prinsip BK yaitu yang pertama ada bimbingan dan konseling itu semua. Artinya bimbingan dan konseling diberikan untuk semua individu, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Yang kedua, bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Artinya, setiap konseling bersifat unik dan melalui bimbingan dan konseling, siswa dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikannya tersebut. Lalu yang ketiga, bimbingan menekankan hal positif. Artinya, bimbingan memiliki cara untuk membangun pandangan positif terhadap diri sendiri, memberi dorongan dan peluang untuk berkembang.
Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Artinya, bimbingan bukan hanya menjadi tugas pembimbing, tetapi juga semua pihak sekolah termasuk guru dan kepala sekolah. Materi selanjutnya yaitu kegiatan BK dalam kurikulum berbasis kompetensi di MI atau SD. Kegiatan BK dalam kurikulum berbasis kompetensi di MI atau SD. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Pencapaian KBK berorientasi pada pembelajaran tuntas atau mastery learning. Kurikulum berbasis kompetensi memuat standar kompetensi dan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Perangkat kerja layanan BK dikembangkan dalam suatu program BK yang dijabarkan dalam 4 kegiatan utama, yaitu yang pertama ada layanan dasar bimbingan. Nah, layanan ini bertujuan untuk membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan hidup yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan siswa SD. Lalu yang kedua, layanan responsif, membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Yang ketiga ada layanan perencanaan. Tujuan utama dari layanan ini untuk membantu siswa memantau pertumbuhan dan memahami perkembangan sendiri. Lalu yang keempat ada dukungan sistem, adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh. Materi terakhir yaitu peran guru kelas dalam kegiatan BK di MI atau SD. Peran guru kelas dalam kegiatan BK di MI atau SD. Menurut Willis, peran guru sebagai pembimbing adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan, baik itu kesulitan belajar, kesulitan pribadi, maupun kesulitan sosial. Mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan-kegiatan kreatif di berbagai bidang ilmu, seni, budaya, dan olahraga. Guru kelas memiliki peranan khusus sebagai pembimbing dalam memberikan pengarahan kepada siswa untuk mencapai tugas perkembangan. Guru sebagai pembimbing harus memiliki kompetensi yang mampu mengarahkan siswa sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran, yang kedua mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, yang ketiga guru perlu memahami aspek bimbingan. Guru sebagai pembimbing mengarahkan dan membimbing peserta didik ke arah tujuan bimbingan dalam pendidikan, membentuk manusia cerdas, cakap, dan bertanggung jawab dalam kehidupan. Bimbingan dan konseling pada tingkat sekolah dasar diintegrasikan dalam materi-materi pembelajaran. Oleh sebab itu, guru kelas memiliki peranan penting dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kepada siswa sekolah dasar melalui kegiatan pembelajaran di kelas. Muawanah dan Hidayah menyatakan bahwa bimbingan di sekolah dasar memiliki kekhususan, mengingat anak masih dalam usia perkembangan yang pesat. Di samping itu, guru kelas merangkap sebagai guru pembimbing, sebab minimnya pelaksanaan khusus bimbingan di sekolah dasar. Sekian pembahasan materi mengenai hakikat bimbingan dan konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.